Hai semua. Hai semua, selamat datang di podcast Informasi Sastra bersama Ataridian Pratiwi dan Adira Marsa. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh nih membahas tentang sastra, sebelumnya aku mau tanya nih, kalau menurut Atari sendiri, sastra itu apa sih? sastra itu kalau menurut saya sesuatu yang bisa dinikmati oleh pembaca dan memiliki unsur estetika di dalamnya. Kalau menurut Mbak Adira? Oke, kalau aku sendiri nggak jauh beda ya sama jawaban dari Atari. Menurutku sendiri, sastra itu sebuah karya yang memiliki unsur keindahan bagi para pembaca dan pengarangnya. Seperti itu. Jadi karya sastra kan ada banyak nih ya Mbak ya, ada novel dan ada drama. Kira-kira karya sastra apa sih yang Mbak Adira suka? Untuk saat ini aku lagi suka banget sama karya sastra yang berupa puisi karena menurut aku nih puisi itu bisa mewakili perasaanku untuk si dia. Setuju. Apalagi puisi sekarang kan bisa dikembangkan ya, nggak seperti puisi zaman seperti dahulu. Jadi kita tuh bisa berkreasi lewat puisi tersebut. Oh ya, kamu Betul. tahu nggak sih Tar kalau puisi itu bisa dijadiin sebuah lagu? Tahu dong. Kan aku juga sering bikin puisi itu karena terinspirasi oleh penyanyi Nadine Amiza. Kamu tahu Nadine Amiza? Ya, tahu. Nah, Nadine Amiza itu salah satu penyanyi yang buat lagunya tuh dari lirik puisi. Nah, lagu-lagu tersebut juga bisa membius para pendengarnya gitu. Bener banget, karena Nadine Amiza sendiri sebelum bikin lagu, itu dia pasti kan menulis lirik. Nah, lirik itu sebelum diberi nada dan lain-lain, itu masih berupa puisi gitu loh. Dan dia kan punya banyak karya ya, Nadine Amiza. Kira-kira apa sih karya yang paling kamu suka di antara lagu-lagunya? Aku paling suka Judulnya? sama lagu Nadine Amiza yang judulnya Bertaut. Pasti tahu dong. Tahu dong, itu kan lagu terkenal yang sempat viral di TikTok dimanapun. Gimana kalau kita bedah lirik lagu dari Bertaut? Boleh? Yuk kita dengerin lagunya. Oke. Hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong suara hujan, dan kau mengingatku hidup berat. Pertama itu dulu, mari kita bedah liriknya. Oke, kita bedah lirik pada bait pertama dari lagunya Nadine Amiza ya. Nah, pada Ya, bait pertama tersebut kan di Nadine Amiza itu ngasih sebutan bun gitu kan di liriknya. Nah, bun ya. itu kayak panggilan untuk sosok ibu bagi Nadine Amiza. Terus eh, Nadine Amiza juga menuliskan kayak seperti landak yang tak punya teman. Terus kan gini ya, hewan hewan landak itu durinya tajam. Terus jadi dia itu kayak jadi dijauhin gitu Wih, loh sama teman-temannya gitu kan. Nah, iya. jadi Nadine Amiza itu merasa hidupnya kayak, kok hidupku itu gini ya, kok tidak ada yang mau bergaul sama aku. Terus pada lirik selanjutnya itu, dia juga menuliskan hidup berjalan seperti bajingan. Jadi, ya kita tahu sendirilah, roda kehidupan kita kan naik turun, kadang bisa Ya, membuat kita kesal. Nah, Nadine Amiza menggunakan kata bajingan sebagai umpatannya. bagus. Nah, di lirik berikutnya yang berbunyi seperti landak yang tak punya teman itu menurutku Nadine Amiza menggunakan perumpamaan hewan landak karena kan seperti yang kita tahu, landak memiliki kulit yang berduri Tajam. tajam. Dalam dongeng anak, biasanya tokoh landak itu diceritakan sebagai sosok hewan yang tidak memiliki
teman, karena hewan lain itu kayak takut gitu loh deket-deket sama Landa. Takut tertusuk akan durinya. Benar. Terus pada lirik selanjutnya kan ada yang pada lirik yang ia menggonggong bak suara hujan. Jadi menggambarkan bahwa kehidupan ini tuh riuh banget gitu, kayak rame, kayak aduh berisik banget ya. Terus selanjutnya nih ada dan kau pangeranku mengambil peran. Jadi ia menggambarkan sosok ibunya itu datang kepadanya untuk buat support, untuk ngasih dukungan lah buat menyelamatkan putrinya gitu. Iya. Lalu itu bait pertama ya. Sekarang kita dengarkan lanjutan dari lirik lagu tadi. Oke. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Ya, di lirik tersebut ini paling crunchy, paling enak banget. Dalam lirik tersebut itu mengandung makna bahwa anak kesayangannya ibu yang paling dia sayang, bahkan saat hancur, bahkan saat sedih, saat tak tahu arah, apalagi saat jadi juara itu tetap disupport, tetap didukung gitu loh. Itu kan apa ya, naluriah seorang ibu ya. Jadi dalam lagu ini Nadine Amiza benar-benar menggambarkan sosok ibunya yang walaupun anaknya sedang Biasa. jatuh, itu masih kayak dibela, disayang gitu kan. Tentu dong. Ya benar-benar menggambarkan sosok ibu yang sayang kepada putrinya. Setuju. Oke, kalau gitu kita dengerin lagu selanjutnya, lirik selanjutnya. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sembang denganmu, caraku murah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyalakan denganmu. Yuk dijelaskan. Pada bait ini kan yang paling viral ya di dalam video TikTok, Instagram, Betul sekali. cuplikan-cuplikannya diambil dari bait yang barusan kita putar tadi. Nah, dalam pada bait tersebut Nadine Amiza itu menunjukkan kepada orang lain kalau oh aku ini kalau sedang marah, kalau sedang tersenyum itu seperti ibuku loh, ibuku yang tangguh, ibuku yang bisa menyayangi putrinya. Jadi dia itu ingin bercerita kepada orang lain kalau aku seperti ini tuh juga dari ibuku, menggambarkan sosok ibu yang benar-benar apa ya, sayang kan sama putrinya. Terus ibu itu juga kayak punya hubungan yang sangat erat antara anaknya. Jadi dalam lirik tersebut juga dijelaskan kayak betapa eratnya hubungan anak dengan ibu gitu. Iya, lalu kata bertaut dalam lirik tersebut juga dapat diartikan sebagai apa ya, kayak terikatnya hubungan antara ibu dengan anak, ya kan? Ya, Jiwa anak benar. itu bersinar kalau ada sosok ibu gitu. Dan pada lirik aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, memiliki arti bahwa sang anak menjadi saksi atas perjuangan ibunya yang bertahan hingga sekarang dalam keadaan senang maupun sedih, begitu. Berarti ini kan masih belum selesai ya lagunya, tapi kita bedah dan sudah apa ya, punya banyak makna yang terdalam gitu loh sama lagunya. Amazed banget lah kalau lihat Nadine Amiza nulis lagu gitu. Iya, suaranya juga merdu. Setuju. Lanjut? Yuk kita dengerin lirik selanjutnya. Belum, kan kamu belum bahas yang Bun, aku masih tak mengerti banyak hal.
belum kamu setel lagunya, Beb. Sudah dong. Oh iya, Masa Ta. belum? Belum, tadi tuh masih yang refnya sedikit ku Ya udah, jelaskan. tunggu ya. Oke. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyalakan Nah, dan pada lirik yang tadi yang aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, memiliki arti bahwa sang anak menjadi saksi bahwa ibunya bertahan sampai sekarang meskipun keadaan sudah tidak karuan. Lalu selanjutnya yang Bun, aku masih tak mengerti. Itu sudah disetel apa belum ya? Belum, Kakak. Coba deh, play lagi. Maaf ya, HP-nya gangguan. Aku masih tahu mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala. Dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya menjadi jawab saat ku bertanya. Dah, Nah, mari pada kerja. lirik yang barusan kan ada perumpamaan kayak, Bun, aku masih tak mengerti banyak hal, semuanya masih berenang di kepala, dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya menjadi menjawab saat aku bertanya. Jadi dalam lirik tersebut itu sebenarnya ini terdapat majas personifikasi di mana dalam kata berenang. Nah, Nadine Amiza itu menjelaskan bahwa, Bun, aku tuh masih belum tahu tentang apa-apa gitu loh. Semuanya tuh masih berenang di kepala, masih belum jelas lah di pikiranku. Jadi kayak Susah ya, apa ya? susah. Terus si ibunya ini kan datang untuk menyelamatkan putrinya. Nah, sosok ibu ini tuh sangat membantu Nadine Amiza dalam mengartikan beberapa pemikiran-pemikiran yang masih berenang di kepalanya itu tadi. Bantu menjawab pertanyaan yang Benar, selama ini belum terjawab lah ya. benar. Dan berkat sosok ibunya dia, Nadine Amiza jadi tahu banyak hal, begitu kan? Benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa lagu Bertaut itu bercerita tentang hubungan antara ibu dengan anak. Hubungan tersebut diibaratkan seperti jantung yang terus-terusan berdetak gitu loh, saling bertaut hingga manusia itu menutup usia begitu. Benar. Nah, kita kan udah bahas tentang puisi yang dijadikan lirik lagu. Gimana kalau sekarang kita membahas tentang lirik lagu yang dijadikan quotes? Tahu quotes kan? Tahu dong, kan quotes itu sering bermunculan di mana-mana. Beberapa quotes dari Nadine Amiza juga sering kita jumpai di Iya, banyak. postingan Instagram maupun TikTok, ya kan? Benar. Nah, salah satunya yang paling sering aku denger itu dalam lirik yang kalau hancurku disayang apalagi saat ku jadi juara, itu sering banget aku temukan di quotes-quotes kalau sedang aku kemana gitu kan ada hiasan dinding gitu kan. Nah, itu aku sering menemukan quotes-nya yang Nadine Amiza nyanyikan. Iya, itu kan paling ngena karena kan sebagai ibu ya kalau hancur tentu kita dipeluk, disayang, dimengerti. Apalagi saat jadi juara kita itu pasti dibangga-banggakan gitu loh. Itu loh anakku gitu kan? Iya, setuju. Jadi aku tuh sering nemuin quotes-quotes gitu loh. Kalau kita kan biasanya anak muda kan nongkrong ke kafe gitu kan. Banyak banget hiasan dinding yang aduh, bisa kayak memotivasi gitu kan. Iya, betul. Dan jadi teringat momen-momen tertentu ya nggak sih? Bener.
ternyata karya sastra di era sekarang itu sudah berkembang gitu loh, tidak sejadul dulu yang harus misalnya kalau bikin puisi harus lewat surat kabar dan lain-lain gitu kan. Sekarang kita bisa menikmatinya hanya dengan melihat HP dan membuka aplikasi seperti Instagram maupun TikTok. Benar sekali. Selain itu yang seperti kamu bilang, kafe-kafe juga menaruh beberapa quotes dari penyanyi atau penulis manapun lah ya, nggak Nadine Amiza aja di dalam itu loh. Hiasan dinding, lalu di gelas juga. Oh iya Gelas yang benar. buat menyemangati. Kamu pernah tahu? Pernah dong, kayak kita kan beli minumannya ya di kafenya, terus kita minum terus di gelasnya tuh ada sebuah quotes untuk penyemangat gitu kan. Betul. Itu menurutku berguna banget sih untuk mengenalkan karya sastra seperti puisi gitu kan ke khalayak. Jadi karya sastra itu tidak semena-mena, tidak semata-mata itu membosankan. Apalagi kan Indonesia ini darurat membaca ya, Wak. Jadi agak susah untuk mengenalkan yang seperti novel gitu. Tapi untungnya sekarang novel juga ada e-book gitu kan. Jadi bisa diakses lah, nggak harus kita pegangan buku terus kan. Jadi kan bisa diakses lewat HP gitu. Kalau tidak sempat membawa atau lupa, kita juga bisa lewat HP gitu kan. Oh ya, lebih praktis kan daripada kita bawa buku, bawa novel gitu. Nah, bisa dilihat kan, karya sastra di era sekarang itu berkembangnya pesat gitu loh. Karya sastra zaman sekarang itu nggak harus tentang novel, dongeng, atau cerpen. Jadi kayak lirik lagu, puisi, terus quotes itu juga termasuk karya sastra. Dan beberapa lirik lagu dan puisi tersebut itu dikemas sekreatif mungkin agar para masyarakat tuh bisa mengenalnya tuh lebih mudah. Jadi, oh ternyata ini tuh karya sastra gitu. Aku juga lihat banyak kok temenku yang awalnya nggak suka nulis, tapi karena kemudahan itu tadi yang diberikan oleh gadget kita ini, edit. Jadi mereka juga sering nulis gitu di notes HP, terus diedit-edit sendiri, lalu diposting. Nulis itu mudah, ya kan? Benar. Nah, maka dari itu ya kita sebagai generasi muda itu harus melestarikan kayak karya sastra itu sekreatif mungkin agar karya sastra ini kan termasuk kayak warisan kan kayak kalau bukan kita yang mengembangkan lalu siapa lagi gitu. Gitu. Oh ya, menulis tidak harus tidak harus yang susah-susah, mulai dari seperti Dear Diary gitu, buku harian, buku catatan yang pernah kita lakukan pasti kan, waktu kecil, waktu SD, ya seperti itu juga termasuk kegiatan menulis. Dan orang bisa menulis itu karena banyak membaca dan banyak latihan menulis apapun. Gitu, ya kan? Sebenarnya kehidupan kita tuh tidak terlepas dari sebuah kata sastra. Ya kan? Betul. Dan tidak terlepas juga dari menulis. Orang kita di sekolah juga nulis, ya kan? Benar. Betul, seperti itu. Wah, ternyata kita udah banyak membahas dan mengulas tentang puisi, tentang lirik lagu, dan tentang apa tadi yang terakhir? Quotes. Ya, jadi mereka bertiga itu sangat berkaitan ya ternyata ya. Benar. Alhamdulillah sudah sampai di akhir podcast. Semoga podcast ini bisa banyak memberikan informasi kepada kalian semua. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.